Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Oke, hari ini pesan semesta kepadamu ya, dimana readingan ini untuk kamu tidak terbatasi ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu ingin mendengarkan readingan ini, berarti readingan ini untukmu ya. Oke, pesan semestanya apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu hari ini? Pesan semesta untukmu, dimana untuk hidupmu lebih baik ke depannya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Dan ya, apapun itu, inilah readingan untukmu. Kita lihat ya. Oke, di kartu pertama. Oke. Ace of Hell. Wow. Compassion for all. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih berbahagia, lebih bersyukur ya. Saya tahu di sini kamu tuh kayak macam bingung, gelap ya. Di sini give each other space, yang mana kamu tuh seolah-olah punya sesuatu yang lebih indah, ya pokoknya sempurna, tetapi kamu selalu melihat dari sisi gelap kamu, sisi kekurangan kamu ya. Ini kalau diibaratkan planet ya, ada bintang, ada planet atas surya ya. Lihat dari keindahan itu, bersyukurlah kamu ada di bumi, menghirup udara. Saya merasakan di sini energinya kamu tertekan ya. Jadi saya bingung juga mau mulai dari mana nih. Karena pesan semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih banyak bersyukur. Ingat, ada penolong. Ask for help. Semesta akan menolongmu selama kamu berpikiran positif. Ya. Di sini juga semesta mau sampaikan untuk memilih-milih sahabat. Artinya, carilah orang yang sesuai dengan dirimu, di mana dia bisa membuatmu bahagia, bisa membuatmu nyaman, bisa membuatmu gembira. Ya. Di situ tempatmu, di mana kamu dicintai, diinginkan, dihargai. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang hanya membuatmu terluka ataupun hanya membuatmu sedih, itu bukan tempatmu di situ. Kak Ica, kalau itu pasangan saya, berarti pasanganmu itu tidak cocok untukmu. Di mana pasangan harus saling melengkapi. Tetapi kalau dia tidak menghargaimu, tempatmu bukan di situ. Ini salah satu ya ciri.
Tapi disclaimer, saya tidak mengajak kamu untuk berpisah, itu pilihan kamu. Cuman saya bilang sesuai pesan semesta bahwa tempatmu bukan di situ. Selebihnya ya urusan kamu. Kamu yang memilih, kamu yang menentukan. Karena nasibmu adalah dimana nasibmu adalah pilihan dari sekarang ini. Jadi penentu nasibmu dari pilihanmu saat ini untuk nasibmu masa depan. Nasibmu untuk masa depanmu, dimana ya kamu harus bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil itu. Jadi keputusanmu penentu nasibmu. Ya, saya merasakan di sini energi putus asa ya. Jadi saya kayak macam tidak sekencang bicaranya seperti biasa. Ini kayak energinya nih udah, kalian itu yang dengar itu kayak macam aduh kayak ada banyak masalah dari segi keuangan, pasangan, tugas. Kalau capek istirahat. Ibaratkan kalau mesin ya. Kalau mesin itu kan perlu istirahat, perlu dicas. Nah sama kamu juga. Kadang-kadang kamu itu kenapa seperti gitu? Kak Ica sudah tidur kok, sudah istirahat kok. Tapi kan gak tidur. Ya pikir sampai ke alam bawah sadar itu tetap beban-beban kehidupan nyata itu kamu bawa ke alam bawah sadar kamu pada saat kamu tidur. Jadi bangunnya badan pegel-pegel, serasa capek, tidak nyaman, malah pusing, sakit kepala, badan pegel-pegel ya. Bahkan mungkin meriang-meriang, bangun pagi-pagi udah kayak gemetaran. Kenapa? Karena pikiran. Semesta mau sampaikan kepada kamu, ya kalau kamu capek istirahat. Istirahat yang benar, bukan istirahat asal istirahat. Ya. Jadi kalau memang kamu mau, ya istirahat sejenak, minum air hangat sebelum tidur, bangun tidur air hangat. Atau air hangat setiap hari deh minumnya. Setiap kamu minum air hangat. Terkadang kamu minum soda, makan junk food, itu berarti sama saja kamu tidak hidup sehat. Karena kualitas hidup itu dari penentu kita, dari tubuh kita, dari energi kita, dimana terlihat dari apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, artinya yang masuk dalam tubuh kita, dan apa dari tindakan atau keputusan yang kita ambil. Jadi makanan juga itu menentukan. Kalau kamu sehat, tubuhmu sehat, pasti kualitas otakmu untuk berpikir juga fresh, sehat, bagus. Kalau kamu sakit ya nggak bisa berpikir dengan baik. Ini pesan semesta kepada kamu untuk bisa lebih menjaga kesehatan. Ya, lebih menyayangi diri sendiri. Kamu tuh saya lihat di sini, kamu apa ya kalau dibilang, menyayangi orang lain. You are a lover. Dimana kamu lebih mencintai orang lain atau yang lainnya ketimbang diri kamu. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ya, ke depan kamu harus bisa lebih fokus dan mencintai dirimu sendiri tanpa meminta validasi dari orang lain. Ya. Karena kalau kita bisa mencintai diri sendiri, kita akan berbahagia. Dan rezeki itu datang, masalah cepat selesai. Kenapa? Karena ada energi kebahagiaan. Yang tadi saya bilang, kalau kita bahagia, otak kita kan nyaman, encer, gak beku. Ya. Nah ini, cintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Dance, gembira, berbahagia. Itu saja sih. Tadi terputar-putar di sini karena kamu nggak bisa gembira, nggak bisa berbahagia karena banyak masalah. Choose love. Tuh, jadilah manusia-manusia yang penuh berkat, terutama berkat untuk diri sendiri dulu. Jangan kamu kasih makan orang, dirimu sendiri kelaparan. Ya, kalau kamu mau kerja, kerjakanlah tanpa minta bantuan atau mempersulit orang lain. Kalau ada yang mau mempersulit kita, Kak, berani untuk menolak atau berani berkata tidak atau bilang maaf saya punya pekerjaan banyak. Terkadang kamu sungkan untuk menolak, akhirnya dirimu hancur, nggak enak kan, akhirnya dirimu hancur. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih tegas. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Itu saja. Orang lain itu hanya bonus kalau dia datang membahagiakan kamu. Tapi bukan keharusan.
Dimana keharusannya yaitu kamu yang membuat dirimu bahagia dan sukses sendiri dari kedua tanganmu, dari kedua kakimu. Karena kalau suatu saat kamu sukses saat ini tapi ditopang, besok itu nggak abadi. Suatu saat nanti orang itu meninggal ya, yang menopang kamu ya, contoh orang tua atau pimpinan, perusahaan kamu bangkrut ya, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu di BUMN atau PNS, suatu saat pasti akan seiring usia pasti akan pensiun. Ya kamu nggak abadi. Kalau ada topangan, bisa kamu jatuh. Kenapa? Karena kamu kan ditopang. Tapi kalau kamu berdiri di kakimu sendiri, ya kamu akan bisa untuk tetap jaya. Itu yang abadi. Kenapa? Karena kamu berdiri di kakimu sendiri. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bahagia, untuk bisa lebih sukses dari diri kamu. Penentu nasibmu adalah dirimu, bukan orang lain. Untuk keluar dari keterpurukan, untuk bisa lebih sukses, ya ada masalah diselesaikan. Setiap kamu hidup, ya setiap kamu masih hidup, pasti ada masalah. Sekecil apapun itu diselesaikan. Ini kamu tidak berbahagia karena banyak masalah yang kamu tidak selesaikan. Masalah tugas, akhirnya tambah banyak tugasnya, ya tidak disiplin. Masalah dengan pasangan, ya diam-diaman karena ego, akhirnya masalah tambah besar, childish, ya. Terus lebih fokus pada orang lain, tidak lebih fokus pada dirimu, lebih melihat dari kehidupan orang lain, bukan melihat atau mensyukuri apa yang kamu sudah dapatkan selama ini. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, dalang dari setiap permasalahan kamu atau dalang dari masalah-masalah yang ada itu karena kamu menariknya. Ini saya rangkum ya. Karena hatimu lagi tidak berbahagia, tidak gembira sehingga kamu menarik masalah itu muncul. Kenapa? Kamu yang minta. Dari mana? Dari hati, kondisi hati. Jadi supaya kamu menarik keberuntungan, hatimu harus gembira, harus bahagia, harus bersyukur. Ya, caranya gimana Kak? Ya bersyukur dengan apa yang ada. Berbahagialah dengan hari ini. Pokoknya yang positif. Cintailah alam, jalan ke alam supaya kamu tuh fresh, bukan berkumpul dengan orang-orang toksik. Kebanyakan seperti gitu kan. Kamu berkumpul dengan orang-orang toksik, akhirnya hidupmu toksik. Sama seperti mereka, banyak ngeluh, banyak ngibah, banyak masalah. Bukan menyelesaikan masalah tapi banyak ngomong. Ya, ngeluh-ngeluh aja. Jadi ya masalah tambah banyak. Kalau bisa berteman sedikit aja. Kalau bisa ya diam sendiri aja. Supaya apa? Jangan ada virus. Dan paling penting ini adalah berolahraga. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, masalah itu selalu ada. Jangan takut, semesta bersamamu. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dimana semesta kasih kamu persoalan ini berarti kamu mampu untuk menyelesaikannya. Karena kamu mau naik kelas, ibaratkan ujiannya saat ini. Kamu bisa tidak menyelesaikan masalah. Masalah ini kamu gak bisa selesaikan, bagaimana saya mau kasih kamu masalah yang lumayan up, kehidupan yang lebih up. Karena semakin kita hidup tinggi ya, semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangannya juga ada gitu. Jadi kalau kamu sekarang punya masalah, inilah ujian. Kamu harus lolos supaya kamu naik kelas. Contohnya kamu mau jadi orang kaya, ya dari awal, dari sekarang belajar, menabung, ya hidup hemat. Terus mulai dari nol, bukan mulai dari atas. Dari atas ya percuma, kita kan tangga-tangga itu dari bawah, bukan dari atas. Berarti kalau kamu dari atas berarti ya kamu turun level. Ini kan kita mau naik level dari bawah, dimana kita belajar dulu dari nol, ya. Terus mengelola keuangannya bagaimana. Ternyata kita mendapat ilmu dan akhirnya kita bisa jadi orang kaya. Dan itu butuh proses, tidak bisa cepat-cepat. Terkadang kita tuh maunya langsung cepat. Itu yang tadi saya bilang, kalau cepat itu berarti topangan. Topangan suatu saat itu tidak abadi. Orang itu cacat, orang itu tinggalkan kamu, atau orang itu meninggal, maaf ya, ataupun bangkrut, perusahaan yang kamu tempati, ya sudah kamu juga ikut jatuh. Makanya pelan-pelan, walaupun mungkin kondisinya tertati-tati, tapi setidaknya kakimu sendiri yang menopang badanmu, bukan kaki orang lain atau tangan orang lain yang menopang. Percaya diri,
Ingat kamu punya kemampuan yang lebih. Ingat kamu punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Jangan melihat dari sisi kekuranganmu, tapi lihatlah dari sisi kelebihan. Ya, jadi pesan hari ini yang ingin semesta sampaikan seperti gitu. Tetaplah berbahagia, jangan pernah ngeluh terhadap masalahmu. Ingat, masalahmu, kamu mau naik level, jadi masalahmu itu kamu selesaikan. Kalau kamu tidak selesaikan, ya berarti hidupmu akan susah, tidak naik level, kehidupan begitu, rezeki pas-pasan, ya begitu-begitu saja. Karena tidak mau berubah, karena memelihara kebodohan. Ini kasarnya seperti gitu ya. Kalau kamu mau memelihara kebodohan, berarti ya hidupmu akan begitu-begitu saja atau akan jauh lebih terpuruk. Kenapa orang miskin? Ya karena dia tidak mau keluar dari kebodohannya. Maaf ya. Semua itu Tuhan itu maha kaya loh. Kenapa kita jadi miskin? Karena kita memelihara kebodohan kita. Secara spiritual, Tuhan itu akan memberikan kekayaan kepada manusia dari lahir itu ya, talenta kita. Karena kita nggak berdayakan talenta kita, makanya kita miskin. Jadi hidup berbahagia, bersyukur, gembira, ya. Pertemanan yang memang nyata, jangan pertemanan yang bikin pusing, ya, yang bisa membuatmu bahagia. Berteman dengan orang-orang yang memang sesuai dengan tempatmu. Jangan mencari orang-orang yang bukan tempatmu di situ, ya. Dan berolahraga, hidup sehat. Semua pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau kamu memang fokus pada masalah itu. Kamu cari solusinya, kamu action, keluarlah dari penjara keterpurukan masalah, kamu akan bebas dan hidupmu akan jauh lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Untuk masalahmu saat ini, untuk kegundahan hatimu ya, semoga ke depan lebih baik, lebih bahagia dan lebih penuh dengan kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.